Terakhir sebagai penutup, posisi pendidikan kita seperti apa nanti? Untuk menjawab tantangan industri 4.0 ini, dengan tadi yang saya sudah paparkan, dengan kemajuan teknologi digital, dan mulai berperan generasi milenial, bisnis dengan budaya-budaya baru, maka pendidikan harus berubah. Sehingga lulusannya bisa turut berperan, bukan menjadi penonton dengan kebiasaan-kebiasaan baru itu. Apa yang harus dilakukan? Pertama, kepada para lulusan, kepada para mahasiswa kita harus menekankan 5 hal yang penting. Bekerja dalam tim harus bisa. Yang fleksibel, dinamis, dan bervariasi, serta melakukan diskusi dengan feedback yang instan. Jadi kalau berdiskusi harus mampu menangkap, menghasilkan kesimpulan, dan memberikan kritik balik, feedback kembali instan saat itu pula, real time saat itu pula, harus mendapatkan hasil. Bekerja dalam tim selalu menghasilkan sesuatu. Yang kedua, menggunakan teknologi digital. Diskusi tadi, kemudian belajar tadi, mencari informasi tadi, dilakukan secara digital dan menggunakan otomatisasi. Jadi data-data diambil, tidak harus kita ke lapangan, tidak harus kita pergi ke pabrik, semua sudah ada di layar, di dalam sebuah war room seperti itu, karena sudah melibatkan artificial intelligence dan menggunakan machine learning. Dan ini harus kita kenali semua, harus kita kuasai semua. Baru yang ketiga, mereka, para mahasiswa itu harus dibentuk dalam lingkungan dengan hierarki yang longgar. Jangan harus melakukan A, lapor dulu ke ini menunggu izin itu menunggu approve dari sini, nunggu tanda tangan si B. Jangan menunggu dosen ini, dosen menunggu wakil rektor nunggu tanda tangan dari bidang keuangan. Jangan, itu semua hierarki harus diperlonggar, di mana aturannya yang sangat sederhana, kebebasan dalam mengatur waktu untuk meningkatkan prestasi. Mahasiswa harus juga dibiasakan diberikan hierarki yang longgar. Yang keempat, membentuk kemitraan dalam menyelesaikan masalah. Kalau dulu terbiasa PR satu orang satu, tidak. Kita kasih sebuah case di mana satu pekerjaan diselesaikan oleh 5 orang, 6 orang, 7 orang. Mereka bermitra untuk menyelesaikan masalah. Karena kita berpikir nilai masing-masing, maka kerjaannya pun masing-masing. Jangan. Itu akan membentuk terlalu individualis. Lakukan dengan kemitraan untuk menyelesaikan masalah. Lebih ke arah kooperatif, mereka satu sama lain untuk bekerja dan bermitra. Sehingga daripada menghadapinya dengan kompetitif, satu sama lain selalu berkompetisi. Yang terakhir, bukan orientasi menjadi pekerja. Ini tidak lagi. Jadi kita tidak akan lagi menyiapkan mereka menjadi pekerja. Tetapi mereka menjadi profesional freelance yang memiliki kemampuan khusus. Dan sebagian dari hal positif dari masa lalu itu sekarang muncul, yaitu autodidak. Bahwa seseorang yang akan baik di situasi sekarang, yang mampu autodidak. Baik autodidak dari elektronik juga, atau dari teman di samping yang berupa buku, informasi, atau apapun, yang kemudian dia bisa meningkatkan kemampuan dirinya pada saat nanti di suatu hari harus melakukan ujian. Baik ujiannya pun adalah digital, atau ujiannya pun di-sending by email, atau di-sending secara fisik, atau juga tiba-tiba ada sebuah pertemuan langsung, dia akan mampu. Nah, jadi artinya, tadi lagi menyinggung tentang pendidikan, apakah nanti pendidikan itu tidak diperlukan lagi di sekolah? Tetap perlu. Bahwa pendidikan kan tidak hanya semuanya dalam sisi ilmu pengetahuan yang bisa diakses dari Google, atau dalam bentuk sesuatu ucapan, atau berupa tulisan. Ada sesuatu yang sifatnya fisik, sentuhan, emosi, dan itu juga tetap harus terjadi. Oleh karena itu, persentasenya yang mungkin harus berubah. Di mana dulu dari sekolah yang cuma sampai jam 12, yang jam 1 digeser sampai sore full day, sekarang harus dipikirkan ulang. Mungkin malah dibalik. Pertemuan sekolah harus kurang dari jam 12. Untuk apa? Bertemu dengan dosen dan guru, sebetulnya ujung-ujungnya setelah seseorang berautodidak untuk konfirmasi. Benarkah ilmu yang saya pelajari ini, ketemu dosen, bertanding, berdiskusi.
Artinya persentase pertemuan dengan dosen, pertemuan dengan guru, pertemuan dengan kiainya yang berubah. Walaupun bukan berarti hilang. Oleh karena itu tetap bahwa wujud sekolah masih diperlukan. Cuma persentasenya menjadi berkurang, baik daily-nya, apakah harinya yang berkurang, atau nanti diubah. Tidak, cukup seminggu, tidak 5 hari. Menurut saya, kurikulum itu bukan 5 tahun atau 10 tahun, sehingga harus mengganti buku, atau malah dia katakan 2 tahun atau setahun. Bukan. Kurikulum itu, kalaupun itu panjang sampai 40 tahun, 50 tahun, nggak apa-apa. Berarti kurikulumnya sangat hebat, sudah bisa memprediksi untuk 50 tahun pendidikan ke depan. Tetapi yang harus fleksibel adalah isi dari kuliah, isi pilihan mata kuliah. Kalau dulu tidak ada mata kuliah otomatisasi, sekarang harus jadi ada. Dulu tidak ada konsep teknologi, sekarang harus ada. Karena apa? Itu menjadi dasar orang bisa menyentuh atau bisa bersentuhan. Minimal untuk modal dasar dia menerima teknologi orang lain. Bagaimana saya bisa mendengarkan dosen dari luar negeri? Kalau luar negerinya sudah menggunakan internet, saya tidak punya internet. Bagaimana saya bisa mendengarkan dosen yang hebat dengan foto, dengan film, dengan gambar? Komputer saya tidak mampu menggunakan dengan kodek atau dengan teknologi yang membuat 3 dimensi jadi muncul dan seterusnya dan seterusnya. Gak bisa. Hanya untuk menerima sesuatu yang sudah disuguhkan oleh mereka yang sudah berteknologi tinggi saja. Kita tidak mampu. Bagaimana kita bisa menerima kemajuan itu? Nah, jadi balik lagi ke diri kita, Pak Mukhtar. Isinya dari kurikulum tersebut adalah sesuatu yang lebih fleksibel dalam hal isi, sesuatu yang lebih fleksibel dalam menu. Kalau zaman dulu 160 zaman saya kuliah, 160, 170 SKS diturunkan jadi 140, jadi 4 tahun, dari 4,5 tahun jadi 4, kemudian jadi 140, di mana 140, 130-nya fix, 10 pilihan. Zaman sekarang tidak perlu begitu. Mungkin yang fix, yang core, tidak sampai setengahnya atau mungkin cuma setengahnya. Yang lainnya adalah pilihan. Karena nanti tempat bertanding, senjata untuk bertanding di masa depan, itu sangat bervariasi. Artinya, seseorang yang lulus dari universitas tidak akan berhadapan dengan hanya satu jenis permasalahan. Kalau dia ahli A, maka dia kerja di mana? Di Telkom, di Pertamina, atau di mana? Yang core-nya permasalahan satu. Tidak. Nanti di sana akan punya battlefield yang begitu bervariasi. Oleh karena itu, siswa kami pun harus disiapkan dengan berbagai senjata. Senjata besar, senjata menengah, senjata kecil, senjata halus. Baik itu sifatnya adalah fisik, baik itu teknologi, baik itu soft skill, baik itu psikis, baik itu cara berkomunikasi, baik itu semua disiapkan. Silahkan pilih. Ada orang yang lebih suka pada soft skill, silahkan. Diperbanyak dia ngambil soft skillnya. Banyak yang suka pada teknis, duduk hanya main dengan mesin, silahkan. Bagian yang kerasnya, hardware-nya dia main. Jadi Pak, kurikulum yang baik itu ke depan yang dibangun oleh sebuah negara adalah yang bisa memprediksi lebih panjang lagi, bukan hanya 5 tahun, tetapi isinya jauh lebih fleksibel yang bisa dimainkan oleh para dosen, oleh para perguruan tingginya. Menu dibuka selebar-lebarnya, Bu. Menu dibuka. Dari mulai yang senang fisik, membuat robot, membuat otomatisasi. Baik juga yang sukanya soft skill, dia yang hanya berpikir artificial intelligence, mesin communication, analog digital converter, atau mereka yang suka dengan main lebih ke manusianya. Bagaimana menggunakan tool untuk orang di SDM, bagaimana menggunakan tool untuk orang di psikolog, bagaimana menggunakan tool untuk di kedokteran. Itu disiapkan semua menu tersebut di sekolah ibu. Biarkan anak-anak yang memilih sesuai dengan kenikmatannya. Karena orang demi orang, sifat demi sifat sudah dibawa oleh dirinya, oleh orang tuanya yang diberikan di rumah. Ketika ke sekolah, dia enak memilih menu orang. Begitu juga kefleksibelan dosennya, Bu Nina ya. Jadi silahkan Bu, tantangan milenial kita adalah keragaman, fleksibilitas, banyak pilihan. Itu yang harus diberikan di sekolah Ibu nanti berikutnya. Terakhir Ibu Holidah, karena Ibu Holidah ini guru SD, dia katakan, rasa-rasanya saya kok sulit sekarang. Bagaimana mentransfer ilmu kepada anak-anak yang di level SD. Sementara tidak semua orang tua SD itu mungkin memiliki kemampuan untuk menyediakan perangkat dan sebagainya. Bu, kalau makin dia turun ke bawah, kalau saya malah dibalik. Makin ke
SD atau ke TK, makin harus banyak bersentuhan. Suka tidak suka. Kita jangan kemudian menjadi takut atau sangat takut terhadap corona ini seperti halnya penyakit pes, seperti hanya penyakit cacar, itu sejak mulai ada sampai hari ini tidak pernah hilang. Cuma grafiknya turun memang mengikuti limit. Apakah corona akan hilang? Tidak akan. Seperti halnya tidak akan hilangnya penyakit jantung, tidak akan hilangnya penyakit kutil, tidak akan hilangnya penyakit kurat, tidak akan hilang. Tapi makin manusia biasa hidup bersih, kurat berkurang. Zaman saya SD banyak teman-teman saya kurat. Sekarang saya tidak pernah lihat orang kurat. Tidak ada lagi PK yang harus dicuci dengan air warna merah itu. Tidak pakai salep putih yang tidak. Karena sudah begitu juga nanti. Saya lihat sekarang orang-orang naik motor pakai penutup. Saya bilang dulu waktu tidak ada corona harus sudah begitu. Sekarang pulang dari jalan langsung cuci tangan bersih. Pulang dari rumah sakit mandi. Dari dulu pun sudah begitu. Memulasara mayat aja dulu saya selalu diajarkan sesudah mulamar sayat. Kemudian harus mandi pulang ke rumah. Disunatkan walaupun nggak ngerti. Sekarang oh iya betul. Pulang dari rumah sakit, mulasari mayat atau apa, mungkin kita membawa sesuatu, harus mandi, bersih, ganti baju, dan sebagainya. Jadi sebetulnya Islam itu sangat baik dan sekarang diimplementasikan dengan didorong adanya COVID. Jangan takut. Besok lusa kita perlu ketemu anak ibu, ini guru yang di SD, lakukan. Saya tidak menganggap bahwa perlu menjaga jarak terlalu berlebihan. Dengan penutup yang cukup, dengan tidak langsung bersentuhan tangan, dengan anak didik kita juga berjarak, supaya tidak terlalu dekat berkomunikasi, bukan berarti kemudian harus 2 meter seperti yang disarankan. Saya tidak berpikir namanya disebutnya bintik-bintik air yang disebut droplet, itu tempat ikutnya kalaupun membawa, si dropletnya itu jaraknya tidak terlalu jauh. Udah tidak terlalu jauh, umurnya sekian lama, dia mati pula kalau ke tempat kering. Itu penyakit yang namanya COVID. Jadi tidak terlalu seperti yang dibayangkan. Ada orang lewat dari jauh sudah. Tidak. Dia tidak terbang di udara. Dia tidak terbang seperti orang punya penyakit flu. Yang bisa. Ini malah lebih rendah daripada flu. Karena orang flu bisa sebelahan aja kena, tapi corona tidak. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, semua protokol-protokol yang seperti tadi itu nikmati, lakukan, mau dikurangi silakan selama logika kita masih masuk. Artinya SD, SMP, kalau menurut saya dengan cara-cara tertentu tetap saja dibutuhkan untuk bertemu dengan Ibu dan Bapak guru. Ada beberapa orang yang saya lihat, karena alasannya tidak punya internet anak-anaknya, tidak punya HP anak-anaknya, guru yang keliling itu sebagai contoh karena terpaksa. Tapi kalau bagi saya itu bukan terpaksa. By design, lakukan begitu nggak apa-apa. Artinya, punya anak didik 20, lakukan 5-5. Contohnya, 5 jam 7 pagi. Cukup 2 jam untuk bertemu, sisanya belajar di rumah. Nanti jam 8 sampai jam 10, 5 lagi. Kemudian suruh pulang, belajar di rumah. Jam 10, 12, 5 lagi. Nanti jam 12, jam 2, 5, 20 orang. Sama dengan sebelumnya saya punya gaji, dibayar untuk jam 8 sampai jam 2. Saya laksanakan jam 8 sampai jam 2 di sekolah. Tapi kalau dulu 20 sekali, dari pagi sampai sore, sekarang saya nggak mau. 2 jam, 2 jam. Bisa. Kreatif. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat apresiasi ya apa yang dijelaskan sama Pak Dari tentang fleksibel dalam mutu ya. Keren banget Pak Rudi. Kalau saya sih ambil aja dari Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia yang Allah telah ciptakan, termasuk munculnya corona. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kehadirannya untuk kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.